Baik Bapak Ibu, kembali lagi pada sesi kali ini saya akan membahas soal-soal tes intelijensi umum atau TIU dari simulasi kedua CET BKN 2021. Bapak Ibu, untuk soal-soal sebelumnya dan pembahasannya Bapak Ibu nanti cek di video saya sudah lengkap, dicari di playlist P3 seleksi P3K ya. Oke, langsung saja soal nomor 41. Ya, soalnya ini tentang deret ya. Nah, 24, 12, 6, 8, 4. Nah, mana dia yang cocok? Oke, kita langsung saja di sini. Dari 24 ke 12, ini kan bagi 2. Dari 12 ke 6 juga bagi 2. Dari 6 ke 8, ini tambah 2. Lalu 8 ke 4, ini bagi 2. Oke, berarti polanya bagi 2, bagi 2, tambah 2 gitu ya. Dan ini ke angka berikutnya juga bagi 2. Karena bagi 2 nya kan 2 kali di sini. Berarti ini di sini 2. Nah, sudah bagi 2 kali, sekarang baru ke selanjutnya adalah tambah 2. Berarti di sini adalah 4. Jawabannya adalah 2, 4. Mana dia? Oke, yang D. Oke, lanjut soal nomor 42. Jika Kiki TRSP adalah 225341 dan GCIIKRKS adalah ADCE-CE3E4, maka KIIRKSPJ adalah. Oke. Untuk menjawab soal ini kita tulis saja dulu Ki T R S P. Nah, ini sama dengan 2 2 5 3 4 1. Berarti Q-nya 2 itu artinya. Dan lagi satu G J I K R K S itu adalah A D C C E3 E4. Ini kata kayak sandi ini ya. Berarti S itu sama dengan 4, P sama dengan 1 gitu. Kira-kira gini ya tunjuknya. Maka untuk yang ini Q I R K S P J. Nah, Q tadi Q adalah 2, I adalah C, berarti C, R-nya 3, K-nya E, S-nya apa tadi 4, P-nya 1, J-nya D. Nah, berarti ini jawabannya. 2CC3E, 2CC3E, 41D. Nah, ini salah karena ini C terakhir. 2CC3E, 41D. Nah, ini berarti yang B yang benar. Kalau yang C kan 2CC, 4E. Nah, 3-nya belum. Nah, R kan 3 dia. Oke, demikian ya Bapak Ibu. Mudah. Kalau soal-soal seperti ini sih ya gampang saja. Oke, lanjut ke soal nomor 43. Canggih. Nah, ini tanda lawan, berarti ini antonim. Hati-hati Bapak Ibu ya. Canggih, antonimnya A sederhana, B kuno, C diam, D terlambat, E modern. Canggih, ya canggih itu lawannya kan sederhana. Ya, mungkin ada yang berpikir jawabannya kuno. Kalau kuno itu kan zaman yang lampau sekali ya. Berarti masih lebih tepat jawaban yang sederhana. Oke, lanjut soal nomor 44. Rumah makan Tegal buka dari pukul 10 sampai dengan pukul 22. Rumah makan Tegal memberlakukan diskon yang berbeda pada pukul 10 sampai 13, 13 sampai 16, 16 sampai 19, dan 19 sampai 22. Diskon juga berlaku berbeda pada periode Senin sampai Rabu, Kamis sampai Sabtu, dan Minggu. Besaran diskonnya adalah 10%, 15%, 20%, dan 25% yang masing-masing berlaku 1 kali 1 periode dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini soal bacaan. Lanjut, diskon terbesar pukul 19 sampai 22 diberlakukan pada periode Minggu. Pada periode Kamis sampai dengan Sabtu, diskon untuk pukul 10 sampai 13 lebih besar daripada diskon untuk pukul 16 sampai 19. Diskon pada periode Senin sampai Rabu pukul 16 sampai 19, Kamis sampai Sabtu pukul 13 sampai 16, dan Minggu pukul 10 sampai 13 ditetapkan 10%.
Mengingat pukul 13 sampai 16 pada periode Senin sampai Rabu adalah waktu yang sepi pengunjung, maka pada jam itu diberlakukan diskon tertinggi dari besaran yang ada. Tidak ada tarif diskon yang sama untuk jam yang sama di antara ketiga periode tersebut. Bila pada pukul 10 sampai 13 periode Senin sampai Rabu diberlakukan diskon 15%, pernyataan berikut yang benar. Nah, oke, untuk menjawab soal ini kita buatkan dalam bentuk tabel, kita data. Tidak wajib dalam bentuk tabel ya, tapi kalau saya lebih mudah memahami dalam bentuk tabel. Oke, saya buat dulu. Ini untuk waktunya. Ini adalah yang pertama tadi berapa? Paling kecil 10 sampai 13. Kemudian berikutnya adalah 13 sampai 16. Kemudian berikutnya lagi 16 sampai 19 dan lagi satu 19 sampai 22. Untuk periode waktunya adalah ini Senin sampai Rabu. Senin sampai Rabu, kemudian ini Kamis sampai Sabtu. Dan ini Minggu. Ya. Kita isi sekarang. Diskon terbesar pada periode Minggu adalah pada pukul 19 sampai 22. Berarti terbesar tadi kan 25%. Oke, di sini 25%. Ya, saya bawa ke sini ya biar lebih jelas. 25%. Kemudian Kamis sampai Sabtu pukul 10 sampai 13 lebih besar dari 16 sampai 19. Oke, berarti ini cuma perbandingan saja, nggak tahu kita berapa besarnya. Ini lebih besar dari 16 sampai 19 untuk periode Kamis. Kemudian diskon pada Senin sampai Rabu pukul 16.19 adalah 10%. Senin 16.19 ini 10%. Dan Kamis sampai Sabtu pukul 13.16. Kamis sampai Sabtu 13.16 10%. Karena ini 30% ini ada 3 ini ya, 3 periode. Kemudian Minggu pukul 10 sampai 13 10% juga di sini. Oke. Mengingat pukul 13 sampai 16 pada periode Senin Rabu adalah waktu yang sepi pengunjung, maka jam itu diberlakukan diskon tertinggi. Oke. Senin Rabu pukul 13 sampai 16. Senin Rabu ini dia. Tertinggi kan 25%, kan itu berarti. Bila pukul 10.13 periode Senin Rabu diberlakukan diskon 15%. Ya, 10.13. Ini 15%. Ya, sehingga yang kosong-kosong sekarang kita bisa isi di sini. 19.22 kan berarti tinggal di sini 20%. Nah, ini untuk yang kita isi baru ya, saya tandai. Kemudian Kamis Sabtu. Kamis itu 10.13 kan lebih besar dari 16.13. Berarti di sini bisa 20%. Ya, di sini bisa kita taruh 20%. Berarti di sini 15%. Nah, sisanya di sini adalah 25%. Apakah ada yang ditabrak? Oh ya, nggak bisa berarti. Ini nabrak. 25% ini nabrak dengan di sini. Ya, berarti ini salah. Saya silang lagi. Salah. Kemudian ini salah juga. Nah, ini yang saya isi baru tadi kan, ini salah, saya coret lagi. Berarti di sini karena lebih tinggi berarti di sini 25% ya. Di sini berarti 15%. Boleh nggak saya taruh di sini 20%? Boleh. Oh ya, memang 20% ya. Di sini 20%. Kalau saya taruh 15% di sini jadi 20%. Berarti nabrak lagi dengan ini. Ya, ini yang betul adalah 20% ya. Saya ulang ya, maaf. Di sini 15%. Nah, sehingga di sini sekarang kita bisa isi 10% sudah. Sekarang di sini kita taruh 15%, di sini 12%, 20% nggak boleh. Berarti di sini 20%. Di sini yang 15%, ya, sehingga nggak nabrak. Sehingga kita cari sekarang. Kamis Sabtu pukul 16.19. Kamis Sabtu 16.19. Itu adalah diskonnya 15% di sini. Ya, salah karena di sini 20%. Kemudian Kamis Sabtu pukul 10.13. Kamis Sabtu 10.13. Di sini harusnya 25%, tapi di pilihan 15%, berarti salah. Senin Rabu pukul 19.22. Senin Rabu 19.22. Di sini harusnya 20%, tapi di pilihan 15%, berarti salah. Minggu pukul 13 sampai 16. Minggu 13 sampai 16. Ini dia ya. Di sini 20% di tabelnya, tapi di sini pilihannya 15%, berarti salah. Minggu pukul 16 sampai 19. 16.19. Diberlakukan diskon 15%. Ya, ini yang benar.
Berarti yang jawabannya adalah yang E. Begitu ya Bapak Ibu. Kalau dibikin tabel, saya rasa lebih mudah dipahami. Oke, lanjut ke soal nomor 45. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat, X kuadrat min 7X tambah 10 sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 tambah 1 dan X2 tambah 1 adalah yang mana? Oke, untuk menjawab soal ini, saya pakai dua cara cepat, nanti bisa dipilih salah satu. Saya yang pertama pakai teknik uji. Ya, saya uji dulu. Tapi kalau menguji ini, Bapak Ibu harus tahu dulu berapa nilai dari X1 dan X2 ini, dari akar-akar persamaan kuadratnya ini. Nah, caranya Bapak Ibu tinggal faktorkan. Saya faktorkan dulu ya di atasnya. X kuadrat min 7X tambah 10 sama dengan 0. Nah, itu. Nah, ini X sama dengan 0. Nah, cari bilangan berapa yang dikalikan hasilnya 10. Kalau dikurang atau dijumlahkan hasilnya min 7, kan itu. 10 itu kan perkalian dari 1 dan 10 atau 5 dan 2. 1 dan 10 nggak memenuhi karena 1 dan 10 dijumlah atau dikurang tidak mau sama dengan 7 nanti. Jadi di sini tinggal pilih ini 5, ini 2. Boleh nggak dibalik? Di sini 2, di sini 5? Boleh. Nah, karena di sini positif, perkalian, biar positif kan bisa positif-positif atau negatif-negatif. Kalau saya pakai positif-positif di sini, ini nggak mau nanti min 7. Jadi saya harus pakai negatif. Sehingga X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya akan sama dengan 2. Atau X min 5 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 5. Berarti saya dapat, anggap nilai X1-nya 2, X2-nya 5, kan itu. Sudah ya. Nah, sekarang untuk persamaan yang akar-akarnya, untuk persamaan kuadrat yang baru ya, saya sebut dengan ini ujinya. Berarti X yang persamaan kuadrat yang baru, X1 tambah 1, berarti kan ini saya sebut XB1 aja. Berarti kan X1-nya tadi dapat 2, ini X1, ini X2 ya. Berarti kan ini sama dengan 3 jadinya, karena tambah 1. Kemudian XB2-nya untuk ini X2 tambah 1-nya berarti nilainya 6. Nah, sekarang tinggal uji ke salah satunya nih. X kuadrat, ya saya ambil dulu yang 3. X kuadrat berarti kan 9 tambah 9 kali 3 kan 27, tambah 18 sama dengan 0. Nah ya, ini salah. Nah, sekarang ini yang X kuadrat yang di bawahnya yang B. X kuadrat berarti kan 9 kurang 9 kali 3 kan 27, tambah 18 sama dengan 0. 9 kurang 27 kan min 18. Min 18 tambah 18 sama dengan 0. Oke, terpenuhi baru 1. Sekarang untuk yang 6-nya lagi. Harus kedua-duanya terpenuhi nih. X kuadrat berarti 6 kuadrat kan 36. Kurang 9 kali 6 kan 54. Tambah 18 sama dengan 0. 36 kurang 54 kan min 18. Min 18 sama 18 ya 0. Berarti ini yang dulu yang B yang terpenuhi. Berarti X kuadrat min 9X tambah 18. Itu yang terpenuhi. Kalau saya uji lagi yang bawah ini pasti salah semua. Misalnya yang C saya uji dengan yang 3 aja dulu. 3 kuadrat berarti kan 9. 9 tambah 9 kali 3 kan 27. Min 18, 0. 9 tambah 27 kan 36. 36 kurang 18 kan 18. Berarti tidak sama dengan 0 ya. Berarti ini salah. Ya, ini tidak sama dengan 0. Salah juga. Nah, begitu juga dengan yang D dan E pasti juga salah. Bisa ya dapat jawaban yang B. Dan teknik yang lagi satu, yang cepat juga, Bapak Ibu tinggal gunakan ini untuk yang akar yang baru ya. Saya tulis akar yang baru. Nah, saya misalkan dengan X saja. X sama dengan X1 tambah 1 kan itu tadi. Berarti kan X1 di sini sama dengan X kurang 1 kan itu. Kemudian X2-nya kan X sama dengan X2 tambah 1 kan berarti sama. X2 sama dengan X kurang 1. Nah, ini kan bentuknya sama. Ya. Sehingga saya ganti aja deh dengan misalnya saya misalkan dengan X baru apa namanya? Ya, saya sebut dengan X baru aja. X baru sama dengan X kurang 1. Itu aja deh. Ya. Ini kan udah sama bentuknya. X kurang 1, X kurang 1. Nah, sekarang tinggal masukkan ke sini ke persamaan kuadratnya ini. Sehingga saya tulis X kuadrat ya, X kuadrat saya tulis dulu X kuadrat kurang 7X tambah 10 sama dengan 0. Karena sekarang kita mencari persamaan kuadrat yang baru berarti kita masukkan ini.
Yang xb itu diganti dengan x min 1. Berarti kita tulis x min 1 dikuadrat dikurang 7x min 1 tambah 10 sama dengan 0. X kuadrat kan x kuadrat. Kemudian 2 kali x kali min 1 kan min 2x. Kemudian yang berikutnya adalah min 1 dikuadratkan tambah 1 jadinya. Dan min 7 kali x kan min 7x. Kemudian min 7 kali min 1 kan tambah 7. Tambah 10 sama dengan 0. Berarti ini x kuadrat min 2x kurang 7x kan min 9x. Dan 1 tambah 7 tambah 10 berarti kan tambah 18. Sama dengan 0. Sama nggak pilihan dengan yang B? X kuadrat min 9x tambah 18. Ya, sama ya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal pilih mau pakai cara yang mana. Ya, simple. Oke, lanjut soal nomor 46. LMOPRS. Ya, ini kan kalau lebih mudahnya tulislah dari abjad ABCD sampai Z. Tapi saya akan langsung saja dari sini ke LM. Dari K lah. K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Ya. Dari L ke M berarti pindah satu kali, kemudian ke O. Nah, ini melompati satu huruf N ini. Kemudian O ke P, ya lagi lompat satu kali, kemudian P ke R lompat lagi dua kali dengan melewati satu huruf. R ke S, berarti sekarang lompat lagi dua kali. Berarti S ke U. Setelah lompat dua kali, lompat lagi satu kali, berarti U ke P. Berarti inilah jawabannya, UV. Ya, berarti jawaban yang C. Oke, lanjut soal nomor 47. Nah, medikus ini kan menurut KPBI itu adalah kata kerja ya. Medikus ini menurut KPBI kan kata benda ya. Kata benda yang sama dengan medikus itu adalah dokter. Itu jawabannya yang D. Nah, soal nomor 48. Nasi lemak Malaysia. Nah, ini maksudnya adalah ya ciri khas makanan. Nah, mana yang cocok atau berpadangan dengan nasi lemak dari Malaysia ini? Nah, paella dari Spanyol. Nah, ini jawabannya betul yang A. Kalau chili crab itu berasal dari Singapura. Ini berasal dari Singapura. Kalau pho ini berasal dari Vietnam. Kalau cow fat ini berasal dari Thailand. Ya, ini tukar tempat ternyata. Kalau Huajion, nah ini film yang lagi ngetren sekarang ya, ini berasal dari Korea ya, Korea Selatan, Korsel. Sehingga jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut nomor soal 49. Jika PQ, katanya, nah ini mungkin PQ maksudnya sama dengan 0 dan P sama dengan 1/6Q, maka rasio perbandingan antara P dan 3Q adalah A, E. Ini tanggal lahir nih. Nah, ini ya kita cari. Ini mungkin kesalahan ketik atau gimana, tapi kita coba cari ini perbandingannya. PQ sama dengan 0. Kalau P dan Q dikalikan itu sama dengan 0. P ini sama dengan 1/6Q. Berarti rasio perbandingan antara P dan 3Q adalah, berarti kita tulis P/3Q ini sama dengan, ganti P-nya dengan 1/6Q. 1/6Q kita langsung saja bagi 3Q. Jadi kan ini 1/6Q kali 1/3Q. Oh, ini jadinya 1/18Q kuadrat. Nah, berarti nggak cocok. Oh ya, ini mungkin maksud soalnya begini ya. Ya, saya lingkar dulu ini. Mungkin maksud soalnya adalah P itu sama dengan 1/6Q. Q-nya di atas nanti. Berarti Q/6 itulah. Saya tulis Q/6. Itu mungkin maksud soalnya. Sehingga kita cari sekarang perbandingannya. P/3Q sama seperti P/3Q. Ini kan sama dengan P-nya kita ganti dengan Q/6. Q/6 bagi 3Q yang itu. Nah, berarti sama dengan Q/6 kali 1/3Q. Nah, berarti Q coret. Berarti sisa
1/18. Berarti rasio perbandingan antara P dan 3Q adalah 1/18. Nah, mungkin di sini tidak ada pilihannya. Tapi kalau 3Q per P baru dia 18, ya. Nah, lanjut ke soal nomor 50. Dalam satu kelas ada sejumlah anak yang menyukai olahraga. Lisa menyukai olahraga bola voli dan tidak menyukai atletik. Dino menyukai olahraga bola basket dan voli. Pendi menyukai semua olahraga kecuali voli. Susi menyukai olahraga tanpa bola, sedangkan Gino menyukai olahraga bola. Mereka yang menyukai voli adalah, ini jenis olahraganya adalah voli, atletik, dan basket. Itu. Nah, berarti kita bikin 3 lingkaran yang beririsan, biar lebih gampang. Nah, ini adalah untuk yang suka ketiga-tiganya. Apakah ada? Kita kasih dulu di sini voli, di sini basket, ini adalah atletik yang di bawah. Lisa menyukai olahraga bola voli dan tidak menyukai atletik. Berarti Lisa tidak menyukai atletik. Dia menyukai bola voli. Berarti Lisa ada di sini. Dino menyukai olahraga bola basket dan voli. Basket dan voli. Berarti Dino ada di sini. Ya, Dino. Kemudian Pendi menyukai semua olahraga kecuali voli. Pendi menyukai semua olahraga kecuali voli. Berarti dia menyukai basket dan atletik, kan itu. Berarti di sini adalah Pendi. Susi menyukai olahraga tanpa bola. Tanpa bola berarti hanya atletik udah dia, karena voli kan pakai bola, basket juga pakai bola. Berarti Susi ada di sini dia. Kemudian Gino menyukai olahraga bola. Gino menyukai olahraga bola, berarti voli dan basket. Berarti di sini Gino. Selain D, ya ini nggak cukup ya. Selain D juga ada Gino ya. Saya taruh ke atas saja, ada Gino di sini. Oke, voli dan basket. Mereka yang menyukai voli adalah, yang menyukai voli yang diminta. Berarti yang menyukai voli adalah ada Gino, ada Dino, ada Lisa. Dino, Gina, Lisa ya, Ang, A. Oke, demikianlah pembahasan soal tes intelijensi umumnya ini. Bagi Bapak Ibu mungkin ada kritik atau saran atau ada pertanyaan, mari kita sharingkan di kolom komentar. Jangan lupa juga di-share ke teman lainnya. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.